Halo, hai, Halo, halo, nama aku Nafisya Lutfi Pradana, biasa dipanggil Nafisya dari jurusan Ekonomi Pembangunan. perkenalkan nama aku Anissa Gusti Andini, biasa dipanggil Nisa, dan aku masuk di jurusan Informatika. Perkenalkan, nama aku Gani Rosyad, aku dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian. Perkenalkan, nama saya Fortran dari jurusan Pertanian, Prodi Agroteknologi. Kenalin, nama aku Oktaviani Devitus Pitasari, biasa dipanggil Okta. Jurusan aku Ekonomi Pembangunan. Nama saya Namira Hilwa, biasa dipanggil Namira, dari jurusan Teknik Geologi. Nama aku Salwa Kaneswari, biasa dipanggil Salwa. Aku dari Prodi Hubungan Masyarakat, jurusan Ilmu Komunikasi. Namaku Rian Hanafi, dari jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian. Kenalkan, nama aku Susana Desya Ayuda, bisa dipanggil Desya. Aku kuliah di jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian, UPN Veteran Yogyakarta. Kebetulan saya lulusan dari SMK, jurusan akuntansi, jadi mau memperkuat ilmu ekonomi yang ada. Terus untuk prospek kerja di ekonomi juga itu sangat-sangat luas. Sejak awal saya udah tertarik dengan dunia teknologi dan kedepannya saya juga ingin terus melanjutkan karir di bidang industri teknologi. Dan untuk prospek kerjanya, kalau dari jurusan informatika itu bisa menjadi software developer, data scientist, dan juga banyak hal lainnya. Untuk kedepannya, aku ingin menjadi pengusaha yang sukses, yang dimana lingkup pertanian itu sendiri sangat luas. Di sekitaran saya banyak pertanian juga. Saya juga ingin setelah kuliah nanti ingin melanjutkan karir di bagian sawit. Karena dia mempelajari tentang usaha dan bisnis, dimana itu juga cocok sama prospek kerja aku ke depannya, dimana aku ingin buka bisnis. Pertamanya saya ingin masuk ke pertambangan. Nah, setelah saya cari tahu lebih dalam, ternyata ada namanya jurusan geologi. Nah, dari jurusan itu mempelajari mengenai bumi, di mana banyak prospek pertambangan dari jurusan tersebut. Aku memilih jurusan itu karena awalnya aku ingin masuk ke ilmu komunikasi dan konsentrasinya di humas. Namun di UPN sendiri, konsentrasi humas itu udah dipisahkan dari jurusan ilmu komunikasi. Jadi sudah berdiri sendiri. Prospek kerja humas itu ada banyak. Yang pertama bisa jadi wartawan, dan tentunya bisa jadi public speaker, lalu jadi humas untuk perusahaan-perusahaan besar. Alasan yang pertama pasti didasari dengan adanya prospek yang dapat saya lihat ketika awalnya mendaftar ke jurusan ini. Di daerah saya, terutama di daerah Kebumen, masih banyak lahan-lahan yang belum termanfaatkan dengan benar, belum dengan teknologi yang ada, dengan secara konvensional, dan juga belum secara efektif dan juga efisien. Jadi ketika saya nantinya lulus sebagai sarjana pertanian, sarjana agroteknologi, akan membawakan ilmu yang saya dapatkan dari kuliah dan saya terapkan di daerah sekitar saya. Kenapa aku pilih jurusan ini? Karena aku pengen memajukan sektor pertanian di Indonesia supaya sama-sama lebih maju seperti negara lainnya. Untuk prospek kerjanya itu cukup luas. Jurusan agroteknologi lulusannya itu bisa bekerja di PTPN atau BUMN atau sebagai dosen atau mengembangkan atau membuat lapangan kerja sendiri, itu juga bisa. Jalur SBMPTN. Dari jalur SBM atau jalur ujian? Jalur SBM. Saya jalur undangan, jalur SNMPTN. Jalur mandiri, SBMPTN. Jalur SBMPTN. Mandiri. Jalur SBM. Mencari relasi yang lebih luas. Perkuliahan itu merupakan sebuah wadah bagi kita untuk menuangkan segala ide kreatif dan juga mengembangkan potensi semaksimal mungkin. selain kita berinteraksi sama beberapa orang, kita juga punya pengalaman yang banyak. Sama seperti sekolah menengah pada umumnya, hanya saja lebih banyak tantangannya. Untuk menambah ilmu, Tepat menyalurkan minat dan juga apa yang nantinya menunjang ketika kalian bekerja. Untuk meningkatkan skillku, pengetahuanku, terutama di bidang jurusanku seperti agroteknologi. Cara berpikir kita tuh akan berubah ketika menemui orang-orang yang semakin tinggi ilmunya, dan itu juga berpengaruh pada pola pikir mahasiswanya.
Menurutku kuliah itu penting karena kita bisa dapat berbagai hal yang kita nggak dapetin di luar kuliah, semisal pengalaman dan juga koneksi. Ilmu itu lebih penting dari segalanya. Di perkuliahan kita diajari untuk bersosialisasi dengan sesama kita. Ini faktanya perusahaan itu akan lebih memilih karyawan atau pekerjanya itu yang lulusan S1. Aku punya goals untuk pergi ke luar negeri dan kuliah itu bisa memberiku kesempatan untuk mencapai hal itu. Motivasi kuliahku dari orang tuaku sendiri, di mana orang tua selalu mendukungku dari belakang untuk selalu menuntut ilmu lebih jauh lagi. Pertama itu dorongan dari orang tua. Yang kedua itu untuk menjadi bekal saya nanti setelah lulus dan untuk bekerja. Balik lagi ke prospeknya aku pengen bisa bisnis, jadi aku pengen mempelajari lebih dalam gimana sih bisnis yang baik itu gimana. Ingin masuk ke pertambangan. Aku mau kerja di perusahaan yang besar dan harus sarjana. Yang pertama dan yang paling utama adalah yang pasti membanggakan kedua orang tua. Yang kedua, pasti ingin memperdalam apa yang bisa saya kembangkan. Motivasiku kuliah karena aku pengen kerja di BUMN. Alhamdulillah aku juga nyambi bekerja. Pertama itu sebagai guru bimbel private, yang kedua itu di toko parfum. Ikut organisasi. Saya bekerja di salah satu warung kopi di Yogyakarta. Organisasi dan laboratorium. Sebagai asisten praktikum atau yang bisa disebut sebagai asisten dosen. Saya pernah magang di Bank BSI Indonesia sebagai talent. Aku pernah ikut studi independen yang merupakan program dari Kampus Merdeka, dan di sana aku magang di Bangkit by Google, Tokopedia, Gojek, and Traveloka sebagai cloud engineer. Aku dulu magang di Jamur Borobudur yang bertepatan di Magelang. Di situ aku mengambil di bagian pemasaran terkait sambal Jamur Borobudur. Aku sempat magang di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Humas Polda DIY. Di greenhouse, terutama budidaya tanaman melon secara hidroponik, sistemnya vertigasi. Aku magang di Sevesoga Farm itu di Kabupaten Magelang, lebih tepatnya di kaki Gunung Andok. Dengan mengurutkan dari segi prioritas dan juga urgensi. Mata kuliah perkuliahanku itu selalu aku tulis di kertas, dan agenda-agenda atau kegiatanku itu aku tulis di Google Calendar. Jadi nanti itu akan dimudahkan aku untuk bagi waktu. Jadi misalnya, oh aku hari ini ada mata kuliah, jadi aku bisa make sense sama kegiatanku di luar perkuliahan. Pernah masuk dalam organisasi Hima, yaitu namanya Hima Sepa, sebagai staf lead bank. Alasan saya masuk yaitu pertama untuk menambah relasi juga, dan kedua membuat saya menjadi lebih berani untuk menyuarakan pendapat. Aku bergabung di organisasi ISEC, yaitu merupakan organisasi kepemudaan yang bertujuan untuk mengembangkan skill kepemimpinan dari para pemuda. Dan di sana tentunya banyak banget hal yang aku dapetin. Yang pertama yaitu tujuan dari ISEC sendiri, yaitu mengembangkan kepemimpinan kita. Dan hal itu dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti mengadakan webinar, kepanitiaan, dan juga relawan. KSM yang namanya Kristival itu perkumpulan mahasiswa Kristen dan Katolik di Fakultas Pertanian. Saya masuk ke dalam himpunan mahasiswa Pangea, dan untuk lab itu lab Geologi Indraja, di mana itu penginderaan jauh. Untuk organisasi yang saya ikuti ada dua jenis. Yang pertama organisasi daerah atau IMAKTA yang bisa dikenal, ya organisasi daerah Kebumen. Kemudian yang satunya adalah organisasi jurusan atau HMS Agro Teknologi. Beasiswa yang kebetulan saya dapatkan yaitu KIP kuliah. Itu alhamdulillah saya dapat full biaya kuliah dan uang saku. Yang dari UPN sendiri ada beasiswa Wimaya. Kemudian dari luar ada beasiswa Jarum, beasiswa Genbi dari Bank Indonesia, kemudian banyak beasiswa-beasiswa lainnya.
Bagiku, orang yang berkuliah tentunya memiliki pandangan yang berbeda dalam menyikapi suatu masalah. Dan di sini perkuliahan menjadi wadah atau ajang bagi semua orang untuk belajar menghadapi suatu masalah dengan baik. Ini kalau misalnya orang kuliah pikirnya mungkin lebih ke teori, sedangkan kalau misalnya orang yang nggak kuliah lebih ke pengalamannya mereka aja yang didapetin selama itu. Tentunya perkuliahan itu tidak menjamin semua orang menjadi sukses. Namun di sini perkuliahan itu dapat meningkatkan peluang bagi kita semua untuk menjadi orang sukses. Jadi pekerjaan itu kan udah ada yang atur dan pekerjaan itu adalah rezeki. Jadi mungkin kita juga nggak bisa milih di mana kita harus kerja ya. Memang kita harus pintar-pintar memilih. Tapi kalau emang itu udah rezekinya ya dijalanin aja. Usaha. Asik. Keren. Menyenangkan. Seru. Mantap, enak. Yes. Asik. So fun. Dadah. 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 Dadah.